Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah dari kelas 10 IPA 3 mempresentasikan salah satu kerajaan Hindu yang bernama Kerajaan Singasari. Dimulai dari sumber sejarahnya. Kerajaan Singasari merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kediri. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang penuh dengan perebutan kekuasaan di antara keluarga-keluarga raja. Di kerajaan ini, raja yang pertama berkuasa bernama Ken Arok. Berdasarkan kisah yang termuat dalam kitab Pararaton, tampilnya raja ini ketampuk kekuasaan Singasari dimulai dengan belajar dari pendeta Kediri yang tidak setia kepada raja Kediri sendiri, yaitu Kertajaya. Karir politiknya dimulai dengan melawan kekuasaan majikannya, yaitu Bupati Tumapel bernama Tunggal Ametung, sekaligus beristri Tunggal Ametung, Ken Ades. Sikapnya yang keras terhadap Raja Kertajaya menyebabkan terjadi peperangan dengan Kerajaan Kediri pada 1222. Di dalam pertempuran di Ganter, Ken Arok berhasil merebut kekuasaan sekaligus menobatkan diri sebagai raja pertama Kerajaan Singasari dengan gelar Sri Sang Amur Bumi. Habis itu pada 1268 Kertanegara menjadi Raja Singasari. Kertanegara ini merupakan anak dari Wisnuwardana yang merupakan Raja Singasari itu juga. Tampilnya Raja baru Singasari. Kertanegara membawa perubahan yang berarti dalam tatanan politik Singasari ini. Dia berusaha memajukan kerajaan, memperluas wilayah. Nah, di antara wilayah-wilayah yang berhasil diperluasnya yang di luar Jawa itu wilayah Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Melayu. Di Kerajaan Pahang di Semenanjung Malaka, Gurun di Kepulauan Indonesia Timur, serta Baku Lapura di Tanjung Pura di Kalimantan. Di bidang agama dia taat sekali dalam menjalankan agama Buddha. Nah, Kertanegara ini pada tahun 1275 memberikan pasukan ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi ini bertujuan untuk menuntut pengakuan Melayu dan Sriwijaya atas kekuasaan Singasari sendiri, serta untuk mencegah ancaman dari daratan Cina. Kertanegara menyadari bahwa sejak 1260 di negeri Cina berkuasa Kaisar Kublai Han dari dinasti Yuan yang berambisi untuk memperluas kekuasaan ke selatan. Ekspedisi ini kerajaan Melayu dapat diikat persahabatan dengan kerajaan Singasari. Begitu juga dengan kerajaan Champa yang keberhasilan ekspedisi ini membuat Raja Kublai Han sendiri khawatir karena menimbulkan kekhawatiran yang menuntut kerajaan Singasari untuk mengakui kerajaan yang lebih besar dan berkuasa atas daratan Cina dan Asia Tenggara sendiri. Nah, akhirnya Kublai Han ini mengirim utusan pada 1289, tapi utusan tersebut ditolak mentah-mentah oleh kerajaan Singasari. Sampai utusan tersebut dilukai mukanya, yang menyebabkan Raja Kublai Han marah dan berakibat perang. Nah, pada 1292 Kublai Han mengirimkan pasukan ke Jawa untuk menghadapi serangan tersebut. Tentara Singasari dikerahkan ke pantai utara, namun peperangan antara pasukan Singasari dan kerajaan Cina atau Raja Kublai Han itu tidak jadi karena sebelum tentara Cina atau Kublai Han tersebut sampai di Jawa, menyebut serangan dari Raja Jayakatwang, salah seorang keturunan dari Kertajaya Kediri. Rupanya setelah Kertajaya mati, kerajaan Kediri masih tetap berdiri sebagai bawahan Singasari. Menurut kitab Pararaton, Jayakatwang dilakukan pada Mei. Serangan Jayakatwang dilakukan pada Mei dan Juni 1292 dari dua arah, utara dan selatan. Serangan dari utara dimasukkan untuk memancing kerajaan Singasari untuk keluar dari kerajaannya menuju pantai. Dalam keadaan terbuka, keraton Singasari ini keadaan terbuka, penjagaannya pasukannya semua keluar. Nah, pasukan Jayakatwang dari arah selatan masuk ke keraton dan menewaskan Raja Kertanegara bersama pembesar-pembesarnya. Dengan meninggalnya Kertanegara, berakhirlah kerajaan Singasari. Kertanegara dicandikan di salah satu tempat yang disebut Singasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.